dicaci maki karena pakaiannya yang lusuh, direndahkan karena berasal dari desa. Luna Maya sudah pasrah saat wawancara kerjanya berakhir di hadapan direktur utama yang terkenal dingin. Ia datang ke Jakarta hanya berbekal harapan untuk mengobati ibunya, namun yang ia dapatkan justru penghinaan. Akan tetapi, ketika mata sang direktur terpaku pada sebuah kalung sederhana di leher Luna, dunia pria kaya raya itu seketika runtuh. Detik berikutnya diiringi isak tangis penyesalan yang telah terpendam belasan tahun, pria paling berkuasa di gedung itu jatuh bersujud di kaki Luna. Rahasia besar apa yang tersembunyi di balik sosok gadis desa itu hingga mampu membuat seorang miliarder rela membuang harga dirinya? Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh makna. Sebelum kita selami lebih dalam kelanjutan cerita takdir Luna, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Udara sejuk desa Mekarjaya yang bertengger di lereng Gunung Harapan terasa begitu menenangkan. Namun tidak bagi Luna Maya pagi itu. Embun yang menitik di ujung dedaunan teh di kebun belakang rumah panggungnya seolah ikut merasakan kegelisahan yang menggantung di hatinya. Di dalam rumah, di atas dipan bambu yang beralaskan tikar pandan, terbaring sosok yang paling ia cintai di dunia, Ibu Asih. "Sudah nak," ucap Ibu Asih dengan suara yang sedikit bergetar. Napasnya terdengar berat. "Ibu tidak apa-apa. Kamu jangan terlalu cemas begitu." Luna tersenyum. Meski senyumnya tak mampu mencapai matanya yang bening, ia baru saja selesai membantu ibu angkatnya meminum obat. Ditatapnya wajah teduh wanita parubaya itu, wajah yang selalu memberinya kehangatan sejak ia ditemukan sebatang kara 20 tahun lalu. Kini wajah itu terlihat lebih pucat, dengan gurat kelelahan yang semakin dalam di sekitar matanya. Di dalam rumah, di atas dipan bambu yang beralaskan tikar pandan, terbaring sosok yang paling ia cintai di dunia, Ibu Asih. Ingatannya melayang pada percakapan dengan Pak Jaka, mantri di puskesmas kecamatan, minggu lalu. "Jantung Ibu Asih sudah lemah, Luna," kata Pak Jaka dengan raut serius. "Obat dari sini hanya untuk menahan, tidak menyembuhkan. Beliau harus dibawa ke rumah sakit besar di Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Kemungkinan besar perlu operasi. Persiapkan biayanya bisa puluhan juta." Puluhan juta. Angka itu terus bergaung di telinga Luna. Bagi seorang gadis desa yang penghasilan sehari-harinya hanya cukup untuk makan dari hasil menjual sayur di pasar, jumlah itu seperti setinggi gunung harapan yang menjulang di belakang desanya. Mustahil untuk digapai. Namun, Luna bukanlah gadis yang mudah menyerah. Ia yatim piatu. Tapi Ibu Asih telah membesarkannya menjadi pribadi yang tangguh dan cerdas. Dengan ijazah SMA peringkat pertama sekecamatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang ia pelajari secara otodidak, Luna tahu ia tidak bisa hanya berdiam diri di desa. Ia harus berjuang. Maka keputusan itu pun ia ambil. Sebuah keputusan besar yang terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Malam sebelumnya, dengan hati-hati ia menunjukkan sebuah brosur lowongan kerja yang ia dapatkan dari koran bekas pembungkus gula di pasar. "Megah Perkasa Group, Bu, perusahaan teknologi terbesar di Jakarta. Mereka butuh banyak staf administrasi. Gajinya pasti besar, Bu." Ibu Asih menatapnya lama. Ada binar bangga sekaligus cemas di matanya. "Jakarta itu kota yang keras, Nak. Kamu yakin?" "Yakin, Bu, demi Ibu," jawabnya mantap. Dan pagi ini adalah hari keberangkatan itu. Setelah memastikan Ibu Asih sudah sarapan dan beristirahat, Luna masuk ke kamarnya yang sempit. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya tergeletak satu-satunya harta peninggalan orang tua kandungnya yang tak pernah ia kenal. Sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk kupu-kupu yang mungil.
Ibu Asi sering bercerita, kalung inilah yang melingkar di lehernya saat ia ditemukan di dekat puing-puing stasiun kereta puluhan kilometer dari desa. Seorang bayi yang menangis tanpa ada siapapun di sisinya. Dengan tangan gemetar, Luna mengenakan kalung itu. Sentuhan logam dingin di kulitnya seolah memberinya kekuatan. Inilah satu-satunya penghubungnya dengan masa lalu dan kini akan menjadi jimatnya untuk menaklukkan masa depan. Di depan rumah, beberapa tetangga sudah berkumpul untuk melepas kepergiannya. Dengan tas ramsil berisi beberapa helai pakaian, ijazah SMA, dan bekal nasi bungkus daun pisang, Luna memeluk Ibu Asy erat-erat. Air matanya tak sanggup lagi ia bendung. "Luna pamit, Bu. Ibu jaga diri baik-baik. Tunggu Luna pulang bawa kabar baik ya," bisihnya di telinga sang ibu. "Hati-hati di jalan, Nak. Doa ibu selalu menyertaimu," balas Ibu Asih sambil mengusap punggung putrinya. Dengan langkah yang diberatkan oleh perpisahan, namun didorong oleh harapan, Luna menaiki bus antar kota yang akan membawanya pergi. Dari balik jendela, ia melihat lampayan tangan Ibu Asih dan para tetangga yang perlahan mengecil berlatar belakangan hijaunya lereng Gunung Harapan. Pemandangan itu damai perlahan berganti. Dari pepohonan rindang menjadi bangunan-bangunan yang semakin rapat dan tinggi. Udara sejuk berganti hawa panas yang menyengat. Perjalanan menuju gerbang raksasa bernama Jakarta telah dimulai. Roda bus akhirnya berhenti di terminal raya yang riuh. Saat Luna menjejakkan kakinya di aspal Jakarta untuk pertama kali, gelombang panas dan kebisingan langsung menerpanya. Klakson kendaraan bersahutan tanpa henti. Para calo meneriakkan tujuan, dan ribuan orang bergerak cepat seolah dikejar waktu. Semua begitu berbeda dengan irama kehidupan di desanya yang tenang dan teratur. Udara terasa berat oleh polusi, membuat dadanya sedikit sesak. Sambil memeluk erat ranselnya, Luna mencari petunjuk. Berbekal alamat yang tertulis di secari kertas kumal dan sedikit arahan dari seorang penumpang baik hati di bus, ia melanjutkan perjalanannya menggunakan bus kota menuju pusat bisnis Jakarta. Di sepanjang perjalanan, matanya tak henti menatap keluar jendela. Hutan beton yang terdiri dari gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba-lomba menggapai awan membuatnya merasa sebagian kecil dan tak berarti. Setelah hampir 1 jam, bus berhenti di sebuah halte. "Menara Megah di seberang sana, Neng," kata kondektor. Luna turun dengan jantung berdebar, dan di sanalah ia berdiri. Menara Megah. Bangunan itu menjulang tinggi di hadapannya. Sebuah raksasa dari kaca dan baja berwarna biru yang berkilauan memantulkan cahaya matahari sore. Puncaknya seakan menusuk langit, memancarkan aura kemegahan, kekuatan, dan kemewahan yang tak terjangkau. Dibandingkan dengan bangunan ini, kantor kecamatan di desanya tak lebih besar dari pos satpam di gerbang utama menara itu. Ia menelan ludah, tangannya tanpa sadar meremas tali ranselnya. Ia melihat mobil-mobil mewah berwarna hitam mengkilat berhenti di lobi, mengeluarkan pria dan wanita berpenampilan sempurna. Setelan jas mahal, gaun kerja elegan, sepatu kulit yang mengkilat dan tas tangan bermerek, mereka berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, seolah seluruh dunia berada dalam genggaman mereka. Kemudian ia menunduk melihat penampilannya sendiri. Kemeja katun lengan panjang berwarna krem yang sudah sedikit kusam, rok panjang berwarna gelap, dan sepatu datar yang ia beli di pasar desa setahun lalu. Semuanya bersih, namun tak bisa menyembunyikan fakta bahwa semua itu adalah pakaian terbaiknya yang paling sederhana. Ia merasa seperti sebutir kerikil di antara berlian-berlian yang berkilauan. Keraguan mulai merayapi hatinya. Pantaskah ia berada di sini? Namun bayangan wajah pucat Ibu Asih kembali melintas di benaknya. Ia tidak boleh mundur. Ia sudah berjanji demi ibu. Dengan mengumpulkan segenap keberanian yang ia miliki, Luna menarik nafas dalam-dalam. Ia merapikan hijabnya, menyentuh liontin kupu-kupu di balik kainnya seolah meminta kekuatan, lalu melangkah maju. Pintu kaca otomatis yang besar bergeser tanpa suara saat ia mendekat. Menyambutnya dengan hembusan udara dingin dari pendingin ruangan yang kontras dengan panas di luar. Ia kini berdiri di dalam lobi yang lebih mirip aula istana modern.
Lantainya terbuat dari marmer putih yang begitu mengkilap hingga ia bisa melihat pantulan dirinya yang tampak kuyuh. Dindingnya dihiasi karya seni abstrak, dan di tengah ruangan terdapat air mancur digital yang menampilkan logo Megah Perkasa Group. Suasananya begitu senyap dan formal. Dengan langkah ragu, ia mendekati meja resepsionis yang panjang dan megah. Seorang wanita muda berparas cantik dengan riasan sempurna dan senyum profesional menatap Luna. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara yang ramah namun datar. Selamat sore, Mbak," jawab Luna. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Saya Luna Maya. Saya ada jadwal wawancara kerja hari ini pukul 3 sore. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya. Alisnya sedikit terangkat saat melihat nama Luna, lalu kembali menatap Luna dari atas ke bawah sekilas. "Luna Maya, baik, Anda bisa naik ke lantai 15 bagian HRD, nanti di sana lapor ke sekretaris manajer HRD." "Baik Mbak, terima kasih." Dengan petunjuk itu, Luna berjalan menuju deretan lift, merasa tatapan sang resepsionis masih mengikutinya. Setiap langgah di atas lantai marmer yang dingin itu terasa semakin berat, membawanya lebih dekat pada penentu nasibnya di lantai 15. Lift melesat naik dengan cepat dan tanpa suara, membawa Luna ke lantai 15. Hanya ada dirinya dan seorang pria berjas yang sibuk dengan ponselnya. Luna bisa merasakan tatapan si kelas pria itu. Sebuah tatapan yang seolah bertanya, "Sedang apa gadis ini di sini?" Ia hanya bisa menunduk, memandangi ujung sepatunya yang kusam di atas lantai lift yang berkilau. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti satu langkah mendekati tiang gantungan. Ding, pintu lift terbuka di lantai 15. Suasana di sini berbeda, lebih sibuk, lebih serius. Deretan bilik kerja tertata rapi diisi oleh orang-orang yang fokus menatap layar monitor. Suara ketikan keyboard terdengar seperti musik latar yang monoton. Luna berjalan pelan di koridor menuju sebuah meja di dekat kantor sudut kaca sesuai arahan resepsionis. "Permisi, saya mau bertemu dengan manajer HRD," ucap Luna pada seorang wanita muda yang tampak sibuk. Wanita itu, sekretaris bernama Gayus Tambunan, menatap Luna sejenak sebelum berkata, "Sudah ada janji?" "Oh, Luna Maya, tunggu sebentar." Ia menekan tombol intercom. "Pak Setia Novanto, kandidat dari desa itu sudah datang." Kata-kata kandidat dari desa itu terdengar seperti ejekan yang tajam di telinga Luna. Tak lama, intercom berbunyi dan sekretaris mempersilahkannya masuk. Saat Luna mendorong pintu kaca yang berat itu, ia melihat seorang wanita berusia akhir 30-an duduk dengan angkuh di belakang meja kerjanya. Itulah Setia Novanto. Rambutnya disanggur modern. Riasannya sempurna dan setelan kerjanya yang berwarna merah marun memancarkan aura kekuasaan. Ia tidak langsung menatap Luna, sengaja membiarkan gadis itu berdiri canggung di tengah ruangan selama beberapa detik, sementara ia menyelesaikan membaca email di komputernya. Akhirnya, Setia Novanto mengangkat wajahnya. Matanya yang tajam seperti elang langsung memindai Luna dari atas ke bawah. Tatapannya berhenti sejenak di hijab Luna yang sederhana, turun ke kemejanya, lalu ke sepatunya. Sebuah senyum sinis yang tipis terukir di bibirnya. "Luna Maya," ucap Setia Novanto, suaranya dingin dan menusuk. Ia membuka CV Luna yang sudah ada di mejanya. "Dari desa Mekarjaya. Saya bahkan belum pernah mendengar nama desa itu." Luna hanya bisa diam. Tangannya terasa dingin. "Lulusan SMA peringkat pertama," lanjut Setia Novanto, nadanya meremehkan. "Dengan segala hormat Luna, kandidat di Megah Perkasa Group biasanya adalah lulusan terbaik dari universitas ternama. Banyak yang dari luar negeri. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bersaing di sini?" Sebelum Luna sempat menjawab, Setia Novanto sudah memotongnya. Ia bersandar di kursinya, melipat tangan di dada dan menatap Luna dengan pandangan menghakimi. "Dan terus terang saja, lihat penampilanmu," katanya tanpa basa-basi. "Perusahaan teknologi internasional seperti kami butuh representasi yang modern, yang polished. Wajah perusahaan harus mencerminkan visi kita akan masa depan, bukan penampilan seperti ini." Setiap kata adalah tamparan. Hati Luna terasa perih.
Matanya mulai panas menahan air mata. Ia datang dengan harapan setinggi langit. Tapi kini harapan itu sedang diinjak-injak tanpa ampun. "Kamu yakin tidak salah alamat?" Setia Novanto melanjutkan serangannya. "Mungkin perusahaan garmen atau pabrik di pinggir kota lebih cocok untukmu." Luna mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, berusaha menguatkan diri. Ia tidak boleh menangis di sini. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada wanita di hadapannya. Dengan suara yang sedikit bergetar, namun berusaha ia tegarkan, ia menjawab, "Maaf, Bu Setia Novanto, penampilan saya memang sangat sederhana. Saya akui itu. Tapi niat dan tekad saya untuk bekerja keras tidak sesederhana itu. Saya datang ke sini karena saya percaya pada kemampuan saya untuk belajar dan berkontribusi. Saya harap Ibu mau memberi saya kesempatan untuk membuktikannya." Setia Novanto tertawa kecil, tawa yang penuh dengan penghinaan. Kesempatan. Sayang sekali di dunia korporat, kesempatan seringkali datang bagi mereka yang sudah terlihat pantas sejak awal. Kami tidak punya waktu untuk memoles berlian dari lumpur. Wanita itu menutup map CV Luna dengan gerakan tegas, seolah menutup semua pintu harapan. Dinding bernama Setia Novanto ini ternyata lebih tebal dan lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Ia adalah dinding keangkuhan kota besar yang mustahil untuk diruntuhkan. Merasa kalah, hancur, dan terhina, tubuh Luna terasa kaku. Hinaan tajam dari Setia Novanto baru saja meremukkan seluruh kepercayaan dirinya hingga menjadi debu. Ia sudah siap untuk berbalik, mendorong pintu kaca itu lagi dan melarikan diri dari menara raksasa yang dingin ini. Pulang ke desa dengan tangan hampa terasa lebih baik daripada berdiri 1 detik lebih lama di ruangan yang menyesakkan ini. Saat ia hendak bergumam permisi untuk pergi, Setia Novanto mengangkat tangannya. "Tunggu," katanya dengan nada lelah, seolah berurusan dengan Luna adalah beban terberat dalam hidupnya. Setia Novanto menatap Luna sejenak. Ada kilatan aneh di matanya. Bukan ibah, lebih seperti rasa puas yang kejam. Mungkin ia ingin melihat seberapa jauh gadis desa ini akan terpuruk. "Baiklah Luna," terdengar seperti sebuah pengorbanan besar. "Prosedur perusahaan mengharuskan semua kandidat yang lolos seleksi administrasi untuk bertemu dengan direktur utama. Itu hanya formalitas. Tentu saja sebelum surat penolakan resmi kami kirim." Setiap kata terasa seperti ditaburi garam di atas luka. Jadi ini bukan kesempatan kedua, melainkan babak terakhir dari sebuah sandiwara penghinaan. Karena kamu sudah jauh-jauh datang dari tempat antah berantah itu, saya akan berbaik hati memberimu kesempatan bertemu dengan Pak Joko Chandra. Anggap saja ini tur singkat ke lantai teratas untukmu sebelum kamu pulang kampung dan kembali ke sawah. Harapan Luna yang sudah padam sempat memercikkan api kecil, namun langsung mati lagi oleh nada bicara Setia Novanto. Tidak ada gunanya. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Menolak berarti benar-benar menyerah. "Baik, Bu Setia Novanto," jawab Luna lirih. Hanya itu yang sanggup keluar dari bibirnya. "Ikut saya," perintah Setia Novanto singkat. Setia Novanto berjalan keluar dari kantornya dengan langkah cepat dan angkuh. Luna mengikutinya dari belakang seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka menuju lift khusus yang diperuntukkan bagi jajaran eksekutif. Lantai yang dituju adalah lantai 35, lantai puncak, penthouse. Perjalanan di dalam lift terasa lebih menegangkan. Saat pintu terbuka di lantai 35, Luna menahan nafas. Suasananya jauh berbeda. Karpetnya lebih tebal, meredam suara langkah kaki. Dindingnya dilapisi panel kayu, gelap yang elegan, dihiasi lukisan-lukisan mahal. Udara terasa lebih sunyi, lebih eksklusif, dan lebih mengintimidasi. Hanya beberapa pintu di lorong itu, semuanya terbuat dari kayu jati yang kokoh. Setia Novanto membawanya ke pintu paling ujung, di mana seorang sekretaris paruh badan yang berpenampilan sangat rapi dan berwibawa, Dewi Tanjung, duduk di mejanya. "Selamat sore, Bu Dewi Tanjung.
Pak Joko Chandra ada di dalam? Selamat sore, Bu Setia Novanto. Ada. Beliau sedang meninjau laporan. Siapa ini? Tanya Bu Dewi Tanjung, matanya yang bijak menatap Luna dengan sorot yang sulit diartikan. Kandidat terakhir hanya formalitas. Jawab Setia Novanto pelan, memastikan Luna mendengarnya. Bu Dewi Tanjung mengangguk paham, lalu menekan interkom untuk memberitahu atasannya. Setelah mendapat jawaban, ia menoleh ke Luna. Pak Direktur akan menemui Anda sekarang. Setia Novanto kemudian menatap Luna untuk terakhir kalinya. Ia mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan tajam. Dengar, Pak Joko Chandra adalah orang yang sangat sibuk. Waktunya sangat berharga. Jangan buang-buang waktunya dengan ceritamu yang tidak perlu. Jawab yang ditanya dan jangan bertele-tele. Mengerti? Luna hanya bisa mengangguk pasrah. Setia Novanto tersenyum puas, lalu berbalik dan meninggalkan Luna sendirian di depan pintu raksasa itu. Kini hanya ada Luna, Bu Dewi Tanjung yang menatapnya dengan tenang, dan sebuah pintu kayu mahoni yang menjulang tinggi di hadapannya. Di balik pintu itulah, duduk orang paling berkuasa di perusahaan ini, dan Luna harus menghadapinya dengan hati yang sudah remuk redam. Tangan Luna terasa dingin dan berkeringat saat ia mengangkatnya untuk mengetuk. Bunyi ketukannya di pintu kayu mahoni yang tebal dan kokoh itu terdengar begitu pelan, seolah terserap oleh kemewahan ruangan di sekitarnya. "Masuk!" Terdengar sebuah suara dari dalam. Suara itu dalam, berat dan penuh wibawa. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Luna memutar gagang pintu yang dingin dan mendorongnya perlahan. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya seketika lupa cara bernapas. Ruangan itu luar biasa besar. Salah satu dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan seluruh kota Jakarta dari ketinggian lantai 35. Gedung-gedung lain yang tadi tampak menjulang, kini terlihat seperti miniatur dari sini. Lantainya dilapisi karpet tebal berwarna abu-abu tua, dan perabotannya minimalis namun jelas sangat mahal. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja dari kayu mahoni yang mengkilap berdiri dengan gagahnya. Dan di balik meja itulah ia duduk. Pria di balik semua kekuasaan ini, Joko Chandra. Ia adalah seorang pria berusia pertengahan 50-an dengan rambut yang sudah mulai memutih di bagian pelipisnya. Ia mengenakan kemeja biru langit yang pas di badan. Dasinya sedikit dilonggarkan. Wajahnya tegas dengan rahang yang kuat dan garis-garis lelah di sekitar matanya menunjukkan beban tanggung jawab yang ia pikul. Tatapannya saat ia mengangkat kepala dari dokumen yang sedang ia baca, begitu tajam dan analitis. Namun di balik tatapan tajam itu, Luna menangkap sesuatu yang lain. Sesuatu yang dalam dan kosong. Sebuah sorot kesedihan yang tak terhingga seperti telaga sunyi yang tersembunyi di balik gunung batu yang kokoh. "Selamat sore. Silahkan duduk," ucap Joko Chandra. Nadanya datar dan profesional. Ia menunjuk kursi kulit berwarna hitam yang berada di seberang mejanya. Luna merasa kakinya lemas saat ia berjalan melintasi ruangan yang terasa seperti lapangan luas itu. Setiap langkahnya seolah ditelan oleh keheningan dan kemewahan. Ia akhirnya sampai dan duduk di ujung kursi yang terasa terlalu besar dan mewah untuknya. Tas ranselnya ia letakkan dengan canggung di samping kakinya. Joko Chandra tidak tersenyum. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ia melihat seorang gadis berhijab sederhana dengan mata yang tanpa ketakutan. Persis seperti yang Setia Novanto laporkan dalam pesannya. Kandidat tidak memenuhi kualifikasi. Hanya formalitas wawancara akhir. Dalam benaknya Joko Chandra menghela napas. Kenapa Setia Novanto membuang-buang waktuku dengan ini? Pikirnya lelah. Ia hanya ingin hari ini cepat berakhir. Terlalu banyak pekerjaan dan wawancara yang sudah jelas hasilnya ini terasa seperti gangguan. "Luna Maya," katanya, lebih seperti membaca nama daripada menyapa. "Anda melamar untuk posisi staf administrasi." Itu adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Suasananya begitu kaku dan dingin. Pria di hadapannya adalah sebuah benteng yang tampak mustahil untuk ditembus. Harapan Luna yang sudah tipis kini benar-benar terasa lenyap tak bersisa. Ia hanya bisa duduk diam menunggu rentetan pertanyaan formalitas yang akan mengakhiri penderitaannya hari ini. Keheningan di ruangan itu terasa membekakkan telinga. Joko Chandra mengalihkan pandangannya dari tablet ke wajah Luna. Mata yang tajamnya seolah menimbang-nimbang.
Jadi, ia memulai dengan nada datar. Mengapa Mega Perkasa Group? Apa yang membuat seorang lulusan SMA dari desa kecil merasa bisa berkontribusi di perusahaan multinasional seperti ini? Pertanyaan itu terdengar seperti jebakan. Sebuah cara halus untuk mengatakan, kamu tidak pantas berada di sini. Rasa panas kembali menjalar di pipi Luna. Namun ia teringat pesan Ibu Asih untuk selalu jujur dan berbicara dari hati. Ia menarik napas pelan. Karena saya melihat apa yang bisa dilakukan oleh teknologi, Pak. Jawab Luna, suaranya kini lebih stabil. Di desa saya, sinyal internet baru masuk 2 tahun lalu. Sejak saat itu, para petani bisa mencari harga jual terbaik langsung dari ponsel mereka. Tidak lagi tertipu tengkulak. Anak-anak bisa belajar hal-hal yang tidak ada di perpustakaan desa. Teknologi yang diciptakan perusahaan seperti milik Bapak telah menjadi harapan baru bagi kami. Saya mungkin tidak punya gelar sarjana, Pak, tapi saya punya kemauan belajar yang sangat kuat. Dan saya ingin menjadi bagian kecil dari harapan itu. Saya ingin bekerja keras agar orang lain seperti ibu saya bisa mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Ada ketulusan dalam setiap kata-katanya. Ada api semangat yang terpancar dari matanya yang bening. Joko Chandra tertegun sejenak. Ia mengharapkan jawaban standar yang dihafal dari internet, namun bukan refleksi pribadi yang begitu jujur dan menusuk. Untuk pertama kalinya dalam wawancara itu, ia benar-benar melihat gadis di hadapannya. Ia memang sederhana, tapi tidak kosong. Ada kecerdasan dan kekuatan di sana. Rasa jengkelnya pada Setia Novanto sedikit mereda, berganti dengan rasa penasaran yang tipis. Tentu gadis ini masih belum memenuhi kualifikasi, tapi semangatnya mengingatkannya pada dirinya sendiri saat muda. Saat Luna selesai berbicara, ia merasa gugup karena telah berbicara terlalu banyak. Dengan gerakan refleks yang canggung, ia merapikan ujung hijabnya yang sedikit miring. Dan pada saat itulah, takdir bergerak. Gerakan tangannya membuat kain hijab di lehernya sedikit tersingkap. Selama sepersekian detik, sebuah benda kecil berkilau di ceruk lehernya, memantulkan cahaya dari jendela raksasa di belakang Joko Chandra. Sebuah liontin perak berbentuk kupu-kupu. Dunia Joko Chandra seakan berhenti. Suara kota di luar jendela lenyap. Deretan angka dalam laporan di tabletnya kabur. Seluruh fokusnya terkunci pada satu titik itu. Kilau perak yang sederhana namun begitu familiar. Desain sayap kupu-kupu yang ia gambar sendiri puluhan tahun lalu. Jantungnya yang biasanya berdetak dengan irama bisnis yang tenang, kini berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan keras. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin, batinnya berteriak. Hanya kebetulan. Di dunia ini ada jutaan kalung. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ia mengenal setiap lekukan di liontin itu. Ia ingat bagaimana ia memberikannya pada putri kecilnya di hari ulang tahunnya yang kelima. Bagaimana jari-jari mungil itu menyentuhnya dengan gembira. Ia ingat tawa istrinya yang berkata bahwa itu adalah hadiah terindah. Topeng dingin sang direktur utama mulai retak. Tatapannya yang tajam kini berganti menjadi tatapan penuh kebingungan, kerinduan, dan rasa sakit yang tiba-tiba muncul kembali setelah terkubur begitu lama. Ia menatap leher Luna dengan intensitas yang membuat gadis itu merasa takut. Luna menunduk, tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa pria di hadapannya tiba-tiba terdiam? Mengapa tatapannya begitu aneh? Suasana di ruangan itu berubah drastis. Dari formalitas yang dingin menjadi ketegangan yang pekat dan personal. Joko Chandra memaksa dirinya untuk berkedip, untuk mengalihkan pandangan dari liontin itu. Jantungnya masih berpacu liar. Kendalikan dirimu, Joko Chandra, bisiknya dalam hati. Itu hanya kalung, sebuah kebetulan yang menyakitkan. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengembalikan topeng profesionalnya yang retak. Ia memaksakan matanya kembali ke tablet, pura-pura membaca CV Luna, meski huruf-huruf di sana tak lagi memiliki arti. Ia berdaham, suaranya terdengar serhak. Di sini tertulis, Anda pernah aktif di Palang Merah Remaja di sekolah. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Sebuah upaya putus asa untuk mengembalikan suasana ke jalur normal,
untuk lari dari bayangan kupu-kupu perak yang menghantuinya. Luna yang masih bingung dengan keheningan aneh tadi sedikit lega karena wawancara berlanjut, meskipun pertanyaannya terasa acak. "Iya, Pak. Saya suka belajar tentang pertolongan pertama di desa. Hal itu sangat berguna. Kami belajar cara menangani luka, demam, dan hal-hal dasar lainnya. Itu membuat saya merasa bisa sedikit membantu orang lain." Saat ia berbicara, Luna menggerakkan tangannya untuk memberi penekanan pada ceritanya. Sebuah gestur sederhana yang biasa ia lakukan saat bersemangat. Tangan kanannya terangkat sejenak di udara untuk menggambarkan sesuatu. Dan saat itulah, lengan kemeja katunnya yang sedikit longgar melorot turun 1-2 senti dari pergelangan tangannya. Mata Joko Chandra yang sejak tadi tak bisa benar-benar lepas dari sosok Luna langsung menangkapnya. Di sana, di kulit putih langsat di bagian dalam pergelangan tangan kanan gadis itu, sebuah tanda lahir kecil berwarna coklat muda. Bentuknya sempurna, tidak salah lagi, bulan sabit. Jika liontin kupu-kupu tadi adalah sebuah retakan pada bendungan kontrol dirinya, maka tanda lahir bulan sabit ini adalah badai yang menghancurkan bendungan itu hingga berkeping-keping. Seketika suara-suara dari masa lalu menyerbu benaknya, lebih nyata dari deru lalu lintas Jakarta di luar jendela. Ia melihat dirinya yang lebih muda, duduk berhadapan dengan wanita tercintanya, Widya. Di pangkuan Widya, seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan 2 kuncil kuda sedang tertawa riang. Maya, putri kecilnya. Di lehernya liontin kupu-kupu perak yang baru dihadiahkan Joko Chandra berkilau indah. "Lihat ibu, kupu-kupunya bisa terbang," joteh Maya sambil menggoyang-goyangkan liontinnya. Widya tersenyum. Senyum terindah yang pernah Joko Chandra lihat. Ia mengelus rambut putrinya. "Jaga kalung ini baik-baik ya sayang. Ini tanda cinta ayah untukmu selamanya." Joko Chandra membalas senyum istrinya. Saat itu ia merasa menjadi pria yang paling beruntung di dunia. Ia memiliki segalanya. Keluarga yang sempurna, karir yang menanjak. Hidup terasa begitu indah. Lalu dalam sekejap, surga itu berubah menjadi neraka. Getaran hebat, suara decitan rem yang memekakkan telinga, diikuti oleh dentuman logam yang merobek udara. Gerbong terangkat dari rel, miring dengan sudut yang mustahil. Tawa berganti jeritan. Cahaya berganti kegelapan total saat lampu padam, dan gerbong terguling hebat. Joko Chandra merasakan tubuhnya terlempar. Kepalanya membentur sesuatu yang keras. Samar-samar ia mendengar jeritan Widya memanggil namanya. Lalu sunyi. Ketika ia sadar, bau asap dan anyir darah menusuk hidungnya. Ia terjepit di antara kursi yang ringsek. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. "Widya, Maya!" teriaknya panik di tengah kekacauan dan rintihan orang-orang yang terluka. Ia menemukan Widya beberapa meter darinya, terjepit oleh puing-puing. Matanya masih terbuka, menatap Joko Chandra dengan tatapan penuh cinta dan permohonan. "Mas," bisiknya, napasnya tersengal. Darah mengalir dari sudut bibirnya. "Aku di sini sayang, aku di sini," isak Joko Chandra sambil menggenggam tangannya yang dingin. "Cari putri kita," desah Widya. Matanya mulai kehilangan cahaya. "Maya," itulah kata-kata terakhirnya. Dunia Joko Chandra hancur untuk pertama kalinya, namun didorong oleh wasiat terakhir istrinya. Ia bangkit seperti orang gila. Ia merangkak di antara puing, meneriakkan nama putrinya. "Maya, ayah di sini. Nah, Maya." Ia mencari gaun merah muda yang dipakai putrinya, mencari kilau perak dari kalung kupu-kupu. Tapi yang ia temukan hanyalah kehancuran. Ia terus mencari, hingga tim penyelamat menariknya paksa, dan kegelapan menelannya sepenuhnya saat ia pingsan karena luka di kepalanya. Beberapa hari kemudian, di posko darurat, seorang petugas dengan wajah prihatin memberinya kabar final. "Kami turut berduka, Pak Joko Chandra. Kondisi Gerbung 3 sangat parah. Ada banyak korban anak-anak yang tidak dapat kami identifikasi. Kami harus mengasumsikan putri Anda termasuk di antara mereka." Hancur. Kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya. Ia gagal melindungi istrinya, gagal menemukan putrinya. Ia pulang dari perjalanan itu seorang diri, membawa lubang hitam raksasa di dalam hatinya. Kini, 18 tahun kemudian,
Kenangan itu kembali dengan kekuatan penuh. Deru kereta api kembali menjadi keheningan kantornya. Bau asap berganti menjadi aroma pendingin ruangan. Tapi rasa sakit itu, rasa bersalah itu terasa sama nyatanya seperti hari itu juga. Joko Chandra mengangkat kepalanya perlahan. Ia tidak lagi melihat seorang pelamar kerja yang gugup. Ia melihat wajah yang memiliki sorot mata ibunya. Ia melihat pergelangan tangan yang membawa tanda lahir putrinya. Ia melihat leher yang dihiasi kunci dari masa lalunya. Gadis di hadapannya bukan orang asing. Dia adalah hantunya yang paling indah. Dia adalah keajaiban yang tidak pernah berani ia harapkan. Dia adalah Maya. Joko Chandra bangkit dari kursinya. Gerakannya kaku dan tidak stabil, membuat kursi kulitnya yang berat berderit keras. Ia tidak lagi peduli pada laporan, pada perusahaan, atau pada citranya sebagai seorang direktur. Semua itu lenyap tergantikan oleh satu kebenaran yang baru saja menghantamnya. Ia menatap Luna, namun tatapannya seolah menembus waktu. Gadis muda, ia memulai. Suaranya parau dan bergetar, sama sekali tidak mirip dengan suara tegas beberapa menit yang lalu. Ia menelan ludah, berusaha mengumpulkan kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya. Kalung itu, ia menunjuk leher Luna dengan jari yang gemetar. Dari mana? Dari mana kau mendapatkannya? Sebelum Luna sempat menjawab, matanya sudah beralih ke pergelangan tangan Luna yang masih sedikit terlihat. Dan tanda itu, tanda di tanganmu itu, tanda lahir. Joko Chandra semakin bingung dan takut. Pria ini seperti orang yang berbeda. Iya Pak, jawabnya terbata-bata. Kalung ini satu-satunya peninggalan orang tua kandung saya. Dan yang ini tanda lahir saya sejak saya kecil. Mencoba memberi penjelasan berharap bisa menenangkan pria yang tengah terguncang hebat ini, Luna menambahkan. Ibu angkat saya bilang, saya ditemukan saat masih bayi di dekat lokasi kecelakaan kereta api belasan tahun yang lalu. Saya tidak punya keluarga lain selain beliau, Pak. Kecelakaan kereta api. Kalimat itu adalah paku terakhir yang menancapkan kebenaran di hati Joko Chandra. Bendungan yang telah ia bangun selama 18 tahun untuk menahan segala duka dan rasa bersalahnya, kini jebol tak bersisa. Sebuah isak tangis yang tertahan akhirnya lolos dari bibirnya. Isakan seorang pria yang telah memendam lukanya terlalu lama. Kekuatan seolah meninggalkan kakinya. Ia berjalan terseok-seok memutari meja mahoni janti yang selama ini menjadi simbol jarak dan kekuasaannya. Ia melewati batas itu, mendekati kursi di mana Luna duduk membeku. Dan kemudian, di hadapan Luna yang terperangah, Joko Chandra, direktur utama Mega Perkasa Group yang disegani, pria yang fotonya menghiasi majalah-majalah bisnis, jatuh berlutut di hadapan Luna. Ia bersimpuh di lantai marmer yang dingin, di kaki gadis desa yang beberapa saat lalu ia pandang sebelah mata. Ia mendongak, wajahnya yang tegas kini basah oleh air mata yang mengalir deras. Bibirnya bergetar saat ia mengucapkan sebuah nama yang telah lama mati di bibirnya. Sebuah nama yang hanya ada dalam doa dan mimpi buruknya. Maya. Nama itu terdengar seperti bisikan hantu. Luna terlonjak. Siapa Maya? Putriku. Ya Allah, Maya. Lanjut Joko Chandra di antara isak tangisnya yang pecah. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Ayah gagal melindungimu. Ayah gagal menemukanmu. Dunia Luna seakan berhenti berputar. Otaknya tidak mampu memproses apa yang sedang terjadi. Direktur utama yang angkuh ini berlutut di kakinya, memanggilnya putriku, menyebut dirinya ayah. Dan nama itu, Maya. Ia duduk terpaku membisu, mulutnya sedikit terbuka karena syok. Di hadapannya, seorang pria kaya raya yang berkuasa sedang menangis seperti anak kecil merintikan penyesalan yang begitu dalam pada dirinya, seorang gadis desa yang datang hanya untuk melamar kerja. Semuanya terasa seperti mimpi yang paling aneh dan mustahil. Waktu seolah berhenti di dalam ruangan mewah itu. Luna hanya bisa menatap nanar pada pria yang bersimpuh di kakinya. Kata-kata yang diucapkannya, "Ayah, Maya, putriku," berputar-putar di benaknya seperti gasing. Ia mencoba menghubungkan semuanya. Kalung kupu-kupu ini, tanda lahir bulan sabitnya, dan cerita Ibu Asi tentang kecelakaan kereta api. Mungkinkah dongeng tentang asal-usulnya yang tak pernah ia ketahui kini terungkap dengan cara yang paling mustahil? Perlahan, Joko Chandra bangkit berdiri dibantu oleh tangan Luna yang terulur secara refleks. Air mata masih membasahi wajahnya, namun sorot matanya kini dipenuhi kelembutan yang tak terhingga. Maya Wijaya,
Bisiknya suaranya serak karena emosi. Itulah nama yang kuberikan padamu. Ibumu, Widya akan sangat bahagia melihatmu tumbuh menjadi gadis yang begitu cantik dan kuat. Sambil memegang kedua bahu Luna dengan lembut, Joko Chandra menceritakan segalanya. Ia menceritakan tentang cinta mereka, tentang hari ulang tahun ke-5 putrinya, tentang tragedi di atas rel kereta yang merenggut istrinya dan memisahkannya dari putri semata wayangnya. Setiap kata yang keluar adalah kepingan puzzle yang selama ini hilang dari hidup Luna. Kebingungan di mata Luna perlahan berubah menjadi pemahaman, lalu menjadi tangis haru yang akhirnya pecah. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka kasar tanpa ketukan. Pak Joko Chandra, maaf, apakah wawancara dengan... Setyo Novanto masuk dengan ekspresi angkuh, siap untuk melihat Luna diusir. Namun kalimatnya terhenti, mulutnya ternganga. Pemandangan di hadapannya benar-benar di luar akal sehat. Bos besarnya yang paling ia segani sedang berdiri begitu dekat dengan si gadis desa, memegang bahunya dengan penuh kasih sayang. Wajah mereka berdua basah oleh air mata. Wajah Setyo Novanto berubah pucat pasi. Semua hinaan yang tadi ia lontarkan pada Luna berkelebat di kepalanya seperti film horor. Kandidat dari desa itu, penampilan seperti ini, pulang kampung saja. Ia telah menghina habis-habisan putri kandung dari atasannya sendiri. Kakinya terasa lemas. Ini adalah akhir dari segalanya. Joko Chandra menoleh. Tatapannya pada Setyo Novanto begitu dingin dan tajam seperti serpihan es. Tak ada amarah yang meledak-ledak, hanya keheningan yang mematikan. Keluar, ucap Joko Chandra. Suaranya rendah namun penuh penekanan yang tak terbantahkan. Setyo Novanto tersentak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mundur teratur, berbalik dan pergi dari sana secepat mungkin. Dunianya telah runtuh dalam kesekap. Joko Chandra kembali memusatkan perhatiannya pada Luna, pada Maya. Maafkan aku, nak. Kamu harus melalui semua itu. Isak tangis Luna kini bercampur dengan satu pikiran yang paling mendesak. Ibu Asih, ucapnya mencoba kata ayah untuk pertama kalinya dengan ragu. Dia sakit, ayah. Joko Chandra langsung menggenggam tangan putrinya lebih erat. Kita akan memberikan pengobatan terbaik untuknya di rumah sakit terbaik di sini. Janjinya dengan suara mantap. Wanita mulia itu adalah pahlawan yang telah menjaga harta ayah yang paling berharga. Kita akan menjemputnya bersama. Janji itu seketika mengangkat beban terberat yang selama ini menghimpit pundak Luna. Mereka berdua berjalan perlahan menuju jendela raksasa, menatap hamparan kota Jakarta yang terbentang di bawah. Kota yang tadinya terasa begitu asing dan mengintimidasi, kini terasa berbeda. Langit sore mulai berganti warna, menjanjikan datangnya malam dan sebuah pagi yang baru. Perjalanan mereka untuk saling mengenal baru saja akan dimulai. Ada 18 tahun yang hilang untuk diceritakan. Namun, untuk saat ini, mereka telah menemukan satu sama lain. Gadis desa yang datang ke kota besar untuk mencari pekerjaan demi menyembuhkan ibunya, hari itu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang tidak pernah ia tahu telah hilang darinya. Sebuah keluarga. Takdir memang punya cara kerja yang paling misterius. Hinaan yang diterima Luna di pagi hari berubah menjadi pelukan hangat seorang ayah yang telah lama hilang di sore hari. Gadis desa yang datang ke kota hanya untuk mencari kerja justru menemukan seluruh dunianya yang hilang. Tentu saja, Ibu Asih, sang pahlawan berhati mulia, segera mendapat perawatan terbaik di Jakarta, buah dari ketulusan hati putrinya. Sementara bagi mereka yang pernah meremehkannya, kesombongan menjadi pelajaran paling pahit yang harus mereka terima. Kini Luna, atau lebih tepatnya Maya, dan ayahnya mulai menata kembali kepingan waktu yang telah hilang, membuktikan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada keajaiban yang menanti.